Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam kajian kitab Al-Wajibat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menyampaikan muqaddimah ya, yang ditulis oleh penulis matan Al-Wajibat. Mungkin kita sedikit murojaah. Anda ingin bertanya, siapa nama penulis matan Al-Wajibat? Siapa nama penulis matan Al-Wajibat? Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Utsman Al-Qar'awi. Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Utsman Al-Qar'awi. Taib, matan ini penulis tulis ya, beliau sarikan dari nukilan-nukilan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kebanyakan beliau ambil dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kemudian apa latar belakang menulis matan ini? Apa latar belakang menulis matan ini? Siapa yang tahu jawabannya? Nah, ya, permintaan sebagian ikhwan. Talaba minni ba'du ikhwani fillahi ta'ala an ajma'a matanan mukhtasaran fima yajibu ay yu'taqada bihi yu'malu aw yu'mala wa minhu yuta'allam. Jadi permintaan sebagian ikhwan agar penulis mengumpulkan matan yang ringkas terkait apa yang wajib diyakini, diamalkan dan dipelajari. Baik, siapa pensyarah? Siapa nama pensyarah matan ini? Atau siapa nama penulis At-Tanbihat Syarah Al-Wajibat? Siapa ikhwan? Syekh Ibrahim bin Syekh Saleh bin Ahmad Al-Khuraisi. Apa yang melatar belakangi beliau mensyarah matan ini? Nah, apa yang melatar belakangi beliau mensyarah matan ini? Jadi ketika banyak ya pelajar yang menghafal matan ini, kemudian juga tersebar di mana-mana, penulis atau pensyarah, beliau juga termasuk orang sudah
orang yang sudah hafal ya matan al-wajibat, beliau terdorong untuk mensyarah matan ini untuk membantu ya para pelajar memahaminya dan juga membantu orang yang ingin mengamalkannya dan mempelajarinya. Baik, pada kesempatan ini Ana juga akan menyampaikan muqaddimah yang disampaikan oleh pensyarah Syekh Ibrahim bin Syekh Saleh bin Ahmad Al-Khuraisi. Ini bagus sekali muqaddimah yang beliau sampaikan. Kata pensyarah, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala yakhfa anna a'zamal ulum wa asrafaha ilmu tauhid wa usuluddin. Tidak samar lagi bahwasanya ilmu yang paling agung dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid dan usuluddin. Lianna zalika huwa allazi khalaqallahu saqalain li ajlihi. Karena itulah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Wa anzalal kutub wa arsalar rusul wa khalaqal jannata wan nar min ajlihi. Karenanya Allah menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul dan menciptakan surga dan neraka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Faman ta'allama dzalika wa 'amila bihi fa huwa at-taqiyyus sa'id. Barang siapa yang mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dialah orang bertakwa yang bahagia. Wa man ahmalahu wa a'rada anhu fa huwa asy-syaqiyyul 'anid. Siapa yang mengabaikannya, berpaling darinya, maka dialah orang celaka yang keras kepala. Jadi kita belajar al-wajibat tujuannya yang untuk kita amalkan supaya kita menjadi orang bertakwa yang bahagia. Waqad imtanallahu alaina bida'wati Syekhul Islam wa alamil a'lam al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi anugerah kepada kita dengan dakwah Syekhul Islam Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga dengan perantaranya angqadhana bisababihi min zulumati syirki wal irtiyab ila nuri tauhid was shawab. Dengan perantara beliau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kegelapan syirik dan keraguan menuju cahaya tauhid dan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya wa ajzala lahu al-ajra was shawab, memberikan ganjaran dan pahala yang melimpah kepadanya. Wa adkhalahu al-jannata bighairi hisab wala azab, dan Allah memasukkannya ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, bahkan kita yang tinggal di Indonesia, kita pun mendapatkan bagian ya dari anugerah ini. Kita bisa paham tauhid melalui karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Banyak sekali karya-karya beliau tentang tauhid. Waqad jama'a Syekh Al-Fadil Syekhuna Abdullah bin Ibrahim Al-Qar'awi fi hadzal ilmi al-azim kitaban mukhtasaran mufidan. Syekh Al-Fadil, ya Syekhuna, Syekh kami Abdullah bin Ibrahim Al-Qar'awi, telah mengumpulkan ilmu yang agung ini, ilmu tauhid, dalam sebuah kitab ringkas yang penuh manfaat
Ya, antum semua sudah pegang terjemahannya. Itu hasil karya dari Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qarawi. Ya, ini apa namanya? Arabnya, versi Arabnya. Intaqahu min kalam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab wa ahfadihi rahimahumullahu taala, yang beliau ambil dari perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan cucu-cucunya. Semoga Allah merahmati mereka. Walamma kasura hifdzut tullab lahu wa dirasatuhu fi dahilil mamlakah wa kharijiha anna li an ad'a lahu syarhan latifan. Tatkala banyak pelajar yang menghafal matan ini, ya alhamdulillah kita juga sebagian dari kita insyaallah sudah menghafalnya. Insyaallah kita akan murojaah lagi, ya. Insyaallah enggak banyak, ya, hanya beberapa lembar. Dan juga banyak yang mempelajarinya di dalam kerajaan Arab Saudi dan di luar kerajaan Arab Saudi. Maka muncul dalam hati saya keinginan untuk menulis syarah yang ringan bagi kitab tersebut. Yu'inu bi'idnillahi ta'ala ala fahmihi wa ma'rifati ba'di alfazihi wa jumalihi, agar membantu dengan izin Allah Ta'ala dalam memahaminya, mengetahui sebagian lafaz-lafaznya dan kalimat-kalimatnya. Ya, kalau kita baca ini antum baca ini mungkin antum kurang begitu paham. Tapi ketika antum baca syarahnya, antum akan paham. Kalau ulama-ulama dulu enggak perlu syarah, mereka baca langsung paham. Kalau kita enggak bisa paham, kita butuh syarah. Kadang membaca syarah aja enggak cukup, butuh syarah lagi. Syarah butuh syarah. Khususan wa annahu lam yusrah syarahan mufradan, khususnya karena kitab ini belum disyarah secara tersendiri, belum ada syarahnya, ya. Anda enggak tahu apa ada syarah yang lain selain tambihat. Walakin lam akun min ahli hadza sya'ni walastu haqiqan an alujja fi hadzal maidan tawaqqaftu muddatan anisyuru fil kitabah. Akan tetapi karena saya bukan ahli dalam bidang ini dan juga kurang menguasainya, maka saya sempat menunda penulisan kitab ini beberapa lama. Baru muncul keinginan, hatta akhbartu syekhana al-muallif bima qasadtu, hingga aku sampaikan kepada penulis apa yang menjadi niatku. Fahassani alal bada'ah bizalik, maka beliau mendorongku untuk memulai menulis kitab ini dan memberikan motivasi kepadaku. Jazahullah khaira, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Ya, jadi kalau kita lihat tulisan-tulisan para ulama itu berawal dari permintaan. Ya, permintaan sebagian para ikhwan. Gara-gara permintaan ini jadi buku seperti ini. Ya. Al-Wajibat. Hatta akidah wasitiyah itu pun permintaan orang agar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis sebuah kitab yang dijadikan sebagai pegangan. Karena permintaan, kajian kita juga ini bisa dimulai, ya. Ada yang meminta, kemudian bisa kita mulai kajian. Jadi semua dari permintaan. Awalnya dari permintaan. Mintalah yang baik-baik. Insyaallah banyak sekali kebaikan-kebaikan yang awalnya dari permintaan. Fasta'antu billahil karim wa sara'tu fil maqsud bil jam'i min kalamillahi ta'ala wa min sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min kutubi ahlil ilmi.
maka aku minta tolong kepada Allah Al-Karim yang Maha Mulia. Aku pun memulai niatku dengan mengumpulkan firman Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa min kutubi ahlil ilmi, dan dari kitab-kitab ahlul ilmi. Itu bisa lihat ya dalam kitab Al-Wajibat. Itu isinya ya firman Allah, hadis Nabi, ya firman Allah, hadis Nabi, firman Allah, hadis Nabi. Isinya dalil-dalil. Dan aku namakan ya syarah tersebut dengan At-Tanbihat Al-Mukhtasarah Syarhul Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifatu ala kulli muslimin wa muslimah. Tanbihat, apa artinya tanbihat? Ya, catatan-catatan yang penting, yang ringkas, syarah Al-Wajibat, syarah hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Wa as'alullaha bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya ay yaj'ala amali khalisan liwajhil karim. Aku memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia agar menjadikan amalku ini ikhlas ya karena wajahnya yang mulia, wa ayyu'inani wa yusaddidani wa yataqabbala minni, dan agar dia membantu dan membimbingku serta menerima amalku. Wa as'alahu ay yanfa'ani bima katabtuhu wa jami'a man qara'ahu aw sami'ahu minal muslimin wal muslimat. Dan aku mohon kepadanya agar memberikan manfaat kepadaku dengan apa yang aku tulis dan kepada seluruh orang-orang yang membacanya atau mendengarnya dari kaum muslimin dan muslimat. Innahu ta'ala waliyyu dzalik al-qadiru alaihi. Sesungguhnya Allah adalah wali semua itu dan yang mampu melakukannya. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada upaya kecuali dengan bantuan Allah yang maha agung lagi maha tinggi. Semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Kemudian ya beliau memberikan tanbih, la yakhfa 'alal aqil, tidak samar bagi orang yang berakal bahwasanya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kesempurnaan itu hanya milik kitabnya Al-Quran. Dan kemaksuman liman asamahullahu minar rusuli alaihi musallatu wassalam. Kemaksuman hanya bagi orang-orang yang dijaga oleh Allah dan para rasulnya. Adapun selainnya fayukhti'un wa yusibun, ya mereka bisa salah dan bisa benar. Walaisu bimaksumin, mereka tidak maksum, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Semoga Allah memberikan ya balasan yang baik kepada siapa saja yang mengingatkan ya kesalahan kami, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, syarah beliau ini ya kata beliau ya kalau ada kesalahan beliau terima masukan, tidak ada yang maksum ya. Kita kalau nulis ada salah, kita buat tulisan itu pasti saja ada salahnya, walaupun kita sudah edit berkali-kali itu biasa ada yang salah. Manusia tempatnya salah, kalau ada salah maka penulis siap ya menerima masukan-masukan untuk kesempurnaan kitab beliau ini. Taib, ini barangkali muqaddimah dari pensyarah Syekh Ibrahim bin Syekh Saleh bin Ahmad Al-Quraisy. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai ya kajian kitab ini. Qala muallifu rahimallahu taala, penulis rahimallahu taala berkata, bismillahirrahmanirrahim.
Penulis memulai kitabnya dengan basmalah. Iktidaan bil kitab al-aziz wa ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa murasalatihi. Penulis memulai kitabnya dengan basmalah dalam rangka mengikuti Al-Qur'an. Untuk melihat Al-Qur'an dimulai dengan basmalah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat-suratnya. Ketika Nabi mengirim surat kepada raja-raja untuk mendakwai mereka, Nabi awali dengan basmalah. Ini anak bawa buku Sirah Nabawiyah. Anak ingin memberikan contoh surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja. Sudah dibaca cuman belum ditandain tadi. Ini ya. Surat beliau kepada Raja Najasyi Ashamah bin Abjar. Ashamah bin Abjar, Raja Habasyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammadin an-nabiyyi ilan Najasyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat dari Nabi Muhammad kepada Najasyi al-Asham, Azim al-Habasyah, penguasa al-Habasyah. Kemudian surat beliau juga kepada Kaisar, Raja Romawi, Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillah wa rasulihi ila Herakla Azimir Rum. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad bin Abdullah dan Rasulnya kepada Heraklius, penguasa Romawi. Salamun ala manittaba al-huda. Semoga keselamatan Allah limpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuknya. Aslim taslam. Aslim taslam. Masuk Islamlah kamu, niscaya engkau akan selamat. Dan seterusnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat, beliau memulai dengan basmalah. Wa yustahabbu al-bada'atu biha fi kulli amrin yahtammu bihi syar'an. Maka disunahkan memulai dengan basmalah dalam setiap perkara yang penting dalam syariat. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita ikuti di sini adalah perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi. Jadi sunnah itu bisa ucapan, bisa perbuatan, bisa ketetapan. Yang kita ikuti di sini adalah perbuatan Nabi, bukan sabda Nabi. Adapun hadis sabda Nabi, kullu amrin zibalin, setiap perkara yang penting yang tidak diawali dengan basmalah maka terputus berkahnya. Hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Ya, tapi riwayat tentang Nabi menulis surat kepada raja-raja dengan basmalah itu riwayat yang sahih. Jadi yang kita ikuti di sini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka hilang berkahnya. Baik, kemudian kita jelaskan sedikit tentang basmalah. Bismillah, ba pada bismillah lil isti'anah. Itu untuk apa? Untuk memohon pertolongan. Bismillah. Al-ismu
ada bismi. Al-ismu secara bahasa artinya madalla ala musamman, sesuatu yang menunjukkan atas sesuatu yang dinamai. Masmuk, ya, masmuk, siapa namamu? Isim artinya nama. Bismi, dengan nama. Secara istilah, isim adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaron bizaman. Sebuah kata yang bermakna dan tidak berkaitan dengan waktu. Insyaallah antum sudah belajar tentang isim, ya. Jadi kata dalam bahasa Arab terbagi 3: isim, fi'il, dan huruf. Isim itu sebuah kata yang mempunyai makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Ini mustaq dari as-sumu, ya, diambil dari as-sumu yang bermakna al-ulu, ya, tinggi. Kemudian isim di sini mufrad mudhaf, ya, bentuknya isim mufrad dan mudhaf. Bismillah, ismi mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Dalam kaidah mufrad mudhaf itu maknanya umum. Fa ya ummu jami'al asma, maka mencakup seluruh nama-nama yang indah. Jadi kalau antum artikan Bismillah, Bismillah itu bukan dengan nama Allah, tapi yang benar dengan seluruh nama-nama Allah. Karena isim situ maknanya umum, bentuknya mufrad mudhaf, dengan seluruh nama-nama Allah. Adapun Allah alamun ala zat al-muqaddasah, nama bagi zat yang disucikan. Wa huwa a'raful ma'arif 'alal itlaq. Ini isim ma'rifah yang paling ma'rifah secara mutlak. Jadi isim yang paling ma'rifah secara mutlak Allah. Semua orang tahu Allah. Siapa saja tahu Allah. Dan ini nama yang khusus bagi Allah. Allah itu nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh ada makhluk yang menamakan dirinya dengan Allah. Tidak boleh. Apa maknanya Allah? Allah maknanya zul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Zat pemilik uluhiyah dan ubudiyah atas seluruh makhluknya. Kalau kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah itu maknanya sesembahan yang berhak diesakan dalam ibadah. Allah itu artinya sesembahan yang berhak diesakan dalam ibadah. Allah. Ar-Rahman rahmatun ammatun li jami'il makhluqat. Rahmat yang umum bagi seluruh makhluk. War-Rahim rahmatun khassatun bil mu'minin. Rahmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dua nama Allah Subhanahu wa taala, termasuk Asmaul Husna. Terkandung di dalamnya sifat apa? Terkandung dalamnya sifat Rahman. Jadi setiap nama itu terkandung sifat. Ar-Rahman Ar-Rahim itu terkandung di dalamnya sifat rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Hatta orang-orang kafir, mereka mendapat rahmat Allah, kasih Allah Subhanahu wa taala, dikasih dikasih hidup, dikasih rezeki, dikasih sehat. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat yang umum, ya. Hatta hewan-hewan juga dikasih rahmat, dikasih rezeki. Berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini rahmat yang khusus, kasih sayang khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Allah kasih iman kepada mereka, Allah kasih Islam kepada mereka,
Allah kasih hidayah kepada mereka. Ini juga bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adallani ala ittisafihi ta'ala birrahmah ala ma yaliku bi jalalihi wa azamatihi. Dua nama ini menunjukkan bahwasanya Allah disifati dengan rahmat sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal bada'atu bil basmalah litabarruk wal isti'anah, memulai dengan basmalah ini untuk mencari berkah dan memohon pertolongan. Jadi sebenarnya kalau mau dirinci lagi, Bismillah, Bismillah itu jar dan majrur. Bismillah, Bismi, jar dan majrur. Ada huruf ba, ya, huruf jar, kemudian ismi majrur. Itu muta'alliq bimahzuf. Itu berkaitan dengan kata yang dibuang. Ada kata yang dibuang. Bila diungkapkan atau ditakdirkan maka jadinya Bismillahi aktubu. Kalau mau ditakdirkan fiilnya Bismillahi aktubu, bukan aktubu bismillah, tapi Bismillahi aktubu. Basmalah lebih didahulukan. Basmalah lebih didahulukan daripada aktubu. Bismillah, dengan nama Allah aku menulis, bukan aku menulis dengan nama Allah. Kenapa Bismillah lebih didahulukan? Kenapa Bismillah lebih didahulukan? Litabarruk, untuk mencari berkah. Wal bada'atu bil basmalah litabarruk, memulai dengan basmalah ini untuk mencari berkah, wal isti'anah, dan memohon pertolongan. Jadi seolah-olah penulis, ya, beliau ingin mengatakan di sini dengan memohon pertolongan dan mencari berkah, aku menulis dengan menyebut seluruh nama Allah. Dan penulis hanya mencukupkan dengan basmalah li'annaha min ablagis sana wa zikir, karena basmalah itu termasuk pujian dan zikir yang sangat agung. Ya, terkadang kan kalau antum melihat buku-buku itu kan terkadang bukan hanya basmalah, sudah basmalah terus innal hamdalillah. Antum perhatikan coba buku-buku, ada apa namanya, khutbah hajahnya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan seterusnya. Kok di sini penulis hanya basmalah aja, basmalah, kemudian beliau mengatakan al usulus salasah. Beliau mencukupkan dengan basmalah karena basmalah ini min ablagis sana wa zikir, termasuk zikir dan pujian yang sangat agung. Kemudian kata Al-Hafidh, ya, dalam kitab Fathul Bari, fi awwali Fathil Bari, di awal kitab Fathul Bari, waqad istaqarra amalul a'immah al-musannifin ala iftitah kutubil ilmi bil basmalah. Ya, jadi telah tetap amalan para ulama al-musannifin, para penulis, memulai kitab-kitab ilmu dengan basmalah. Demikian pula sebagian besar risalah-risalah. Hampir setiap penulis selalu memulai kitabnya dengan basmalah. Dan ingat, bukan hanya menulis, kita awali dengan basmalah. Ketika kajian, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah, ya, mengawali dengan basmalah. Coba lu perhatikan, hampir setiap aktivitas kita itu kita awali dengan basmalah. Mau makan, bismillah. Mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu. Apalagi mau melakukan hubungan intim, ada bismillahnya. Apalagi hampir setiap aktivitas kita awali dengan basmalah. Karena bas itu isti'anah, jadi kita minta tolong kepada Allah. Ketika kita mau aktivitas, kita minta tolong kepada Allah. Tadi ketika anak awali kajian bismillah, anak minta tolong kepada Allah, anak mengharapkan berkah dari Allah. Ya, mudah-mudahan kajian ini, ya, Allah mudahkan, kemudian Allah lancarkan, Allah kasih berkah, dan seterusnya.
Jadi bukan hanya menulis, tapi setiap aktivitas kita awali dengan basmalah. Dulu waktu ana nikah dulu ya, ana buat undangan. Jadi ana tulis dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus Bismillahirrahmanirrahim. Ana ditegur sama Ustaz Abu Sa'ad waktu itu, kenapa Assalamualaikum dulu? Harusnya Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim baru Assalamualaikum. Ditabarruk untuk mencari berkah. Jadi Bismillah dulu, bukan Assalamualaikum dulu. Bismillah paling awal ya dari yang lainnya, untuk mencari berkah dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ana rubah ya undangannya. Baik, kemudian kata penulis, al-usulus salasatu allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha. Usul salasah yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Al-usul jama' asal. Usul itu jama' asal. Jama' apa? Al-usul jama' taksir. Apa artinya? Asfalus syai' wa asasuhu. Secara bahasa, asal artinya bagian bawah dari sesuatu atau asas ya sesuatu. Berarti bagian bawah dari sesuatu atau asas ya sesuatu. Berarti asalnya bangunan apa? Pondasi. Asalnya bangunan itu pondasi. Kalau asalnya pohon, akar. Itu makna asal. Secara istilah, ma bunya alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Sesuatu, ini pondasi yang dibangun di atasnya selainnya, ya dibangun bangunan. Berarti usul salasa yang pas kita artikan apa? Usul salasa. Kalau di terjemahan antum di kitab kecil itu landasan. Naam, ya. 3 landasan. Ada yang mengartikan apa? Pokok. 3 pokok. Ada yang mengartikan 3 landasan. Ada yang mengartikan 3 dasar. Semuanya maknanya benar. Tiga usul ini, hiya usuluddin, merupakan pokok-pokok agama yang seluruh ajaran agama kembali kepadanya dan bercabang darinya. Masya Allah, seluruh ajaran agama itu kembali kepada 3 usul ini dan bercabang darinya. Antum bisa tanya Pak Rojhia, kira-kira bagaimana kedudukan pondasi bagi suatu bangunan? Sangat penting, ya tidak? Pondasi itu sangat penting. Kalau tidak ada pondasi, kita tidak bisa bangun. Kalau kita bangun, kita paksa bangun, maka bangunan itu akan rubuh. Demikian pula agama kita. Kalau tidak ada 3 usul ini, agama kita akan rubuh, akan hancur. Ini 3 pokok yang sangat penting. Seluruh ajaran agama kembali kepadanya dan bercabang darinya. Penetapan 3 usul ini bukan dari pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan. Akan tetapi ya, ini hasil istinbat dari firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lainnya dari Al-Bara' bin Azib ya dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum an su'alil mayyit, tentang pertanyaan mayit dalam kuburnya. Mayit akan ditanya dengan tiga pertanyaan. Man rabbuka,
wa man nabiyyuka wa madinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ini, ya. Adapun orang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkannya dengan perkataan yang teguh. Dia akan menjawab, Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa dinil Islam. Rabbku Allah, Nabiku Muhammad, dan agamaku Islam. Wa amal munafik awil murtab, adapun orang munafik atau orang yang ragu-ragu, ketika ditanya dia akan menjawab ha la adri. Ha itu bukan ketawa ya, ha bukan. Ha itu kata para ulama maknanya apa ya? Apa ya jawabannya? Jadi dia dibuat lupa. Apa ya? Sami'tun nas yaqulu syai'an faqultu la adri. Saya tidak tahu. Saya dengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku mengatakannya. Tidak bisa jawab. Al-munafik dan al-murtab tidak bisa jawab. Kemudian ya, dia dipukul dengan sebuah alat pukul min hadid, ya, dari besi. Yasma'uha kullu syai'. Kemudian dia teriak dengan teriakan yang keras yang didengarkan oleh segala sesuatu yang ada di sekitarnya, sekitar ya kuburannya, illal insan, kecuali manusia. Walau sami'aha la su'iqa. Seandainya manusia mendengar azab kubur, niscaya mereka akan pingsan. Ini dalilnya. Jadi kalau antum ditanya mana dalil wajib mempelajari usul salasah, dalilnya ini hadis Al-Bara' bin Azib. Kita akan ditanya dalam kubur kita tentang 3 perkara ini, dan orang yang bisa menjawabnya hanyalah orang-orang yang mengetahuinya, ya, dan mengamalkannya. Mengetahui usul salasah, dia ketahui dengan dalilnya, dan juga dia mengamalkannya. Adapun orang munafik, ya, tidak bisa menjawabnya. Orang yang ragu-ragu tidak bisa menjawabnya, apalagi orang kafir. Orang kafir tidak bisa menjawabnya. Wal ahadits fi zalika katsiratu jiddan. Jadi hadis-hadis mengenai ya perkara ini banyak sekali, tidak samar bagi orang yang mempunyai sedikit ilmu dan iman. Allahul musta'an. Ya, hanya Allah ya tempat kita memohon pertolongan. Taib. Jadi usul salasah yang wajib dipelajari atau diilmui oleh setiap muslim dan muslimah. Wajib di sini wajib apa? Wajib ain. Tahu dari mana kalau wajib ain? Wajib itu ada 2, ada wajib ain, ada wajib kifai. Wajib ain itu wajib bagi setiap individu. Kalau wajib kifai, wajib bagi sebagian orang, tidak semua. Kalau ain, semua. Tahu dari mana antum kalau di sini wajib ain? Tahu dari mana? Mana fil amrnya? Nah, mana fil amrnya? Tahu dari mana kalau wajib ain? Sini kan penulis saya mengatakan allati yajibu, yang wajib. Tahu dari mana antum? Taib, berdasarkan hadis tadi, pertanyaan kubur itu untuk masing-masing orang. Itu kalau kita sudah tahu syarahnya. Sekarang kita tidak tahu syarahnya. Ya, dari perkataan penulis ini. Dari kata kulli. Yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Berarti wajib bagi setiap orang. Kemudian yang dimaksud dengan muslim dan muslimah di sini adalah al-mukallafin,
orang-orang yang sudah dikenai beban syariat, baik merdeka maupun budak. Ya, jadi yang mukallaf, insyaallah sini mukallaf semua, kecuali mungkin anak-anak ya. Sebagian anak-anak ya mungkin belum mukallaf, dalam artian belum balik ya. Tapi tidak apa-apa ya, antum belajar dari kecil ya, supaya nanti kalau sudah besar antum mudah memahaminya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan seseorang dikatakan muslim? Apa pengertian muslim yang antum pahami selama ini? Orang muslim adalah orang yang beragama Islam. Taib ya. Yang lain? Orang yang bersyahadat. Taib. Ada lagi? Orang muslim adalah orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melaksanakan konsekuensinya, serta tidak melakukan pembatal-pembatal Islam. Ini pengertian muslim yang lengkap. Orang muslim adalah orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, serta tidak melakukan pembatal-pembatal Islam. Karena di sana ada pembatal-pembatal Islam. Nanti akan dijelaskan oleh penulis, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Jadi Islam itu bisa batal. Sebagaimana wudu bisa batal karena kentut, karena kencing dan yang lainnya, maka demikian pula Islam bisa batal. Islam seseorang bisa batal. Kadang seseorang dia muslim tapi dia tidak melakukan konsekuensi dari 2 kalimat syahadat. Dia tidak sholat. Nah, ini bukan muslim ini ya. Orang yang tidak sholat sama sekali itu bukan muslim. Ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi dia melakukan kesyirikan. Ini bukan muslim, melakukan pembatal Islam. Bukan muslim. Pada hakikatnya dia bukan muslim. Taib, sudah azan? Kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar matan itu belajar kata per kata. Ya, apa yang dimaukan oleh penulis ini. Jadi tadi kita sudah bahas al-usul salasah, kemudian kita sudah bahas wajib, ya situ maksudnya wajib apa? Ala kulli muslimin wa muslimah, siapa yang dimaksud dengan muslim dan muslimah. Ta'allumuha, ya wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajarinya atau mengilmuinya. Apa pengertian ilmu? Apa pengertian ilmu? Maratibul idrak situn. Tingkatan-tingkatan pengetahuan itu ada 6. Yang pertama, al-ilmu. Ilmu artinya idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Ini pengertian ilmu. Di bawahnya ilmu ada jahlul basit. Apa jahlul basit? Jahlul basit itu tidak mengetahui sama sekali. Misalnya antum ditanya, kapan terjadi perang Badar? Kapan? Tahun keberapa Hijriah? Tahun kedua Hijriah. Berarti antum sudah berilmu. Tapi kalau antum ditanya kapan terjadi perang Badar, anda nggak tahu. Itu jahlul basit namanya. Kemudian di bawah jahlul basit ada jahlul murakkab. Jahlul murakkab itu mengetahui sesuatu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi, berbeda dengan hakikatnya. Kapan perang Badar? Oh, perang Badar tahun 10 Hijriah. Itu murakkab itu. Jahlul murakkab. Sok tahu. Kemudian yang keempat, al-waham. Waham itu mengetahui sesuatu ma ihtimal didiraji, dengan adanya kemungkinan bertentangan dengan yang lebih kuat. Waham. Ya, mengetahui sesuatu namun ada kemungkinan bertentangan dengan yang lebih kuat. Kemudian di bawahnya waham ada syak, ya. Itu mengetahui sesuatu dengan adanya kemungkinan lain yang sama kuatnya. Jadi dia tahu tapi dia ragu-ragu. Tahu tapi ragu-ragu. Kemudian di bawahnya syak ada zon, yaitu mengetahui sesuatu dengan adanya kemungkinan berlawanan dengan yang lebih lemah. Ya, zon itu ada dugaan. Menurut dugaan saya, dugaan sini maksud dugaan yang kuat, itu begini dan begitu. Yang dimaksud oleh penulis ini ta'allumuha, mengilmuinya. Yang mana kira-kira dari tingkatan-tingkatan ini? Yang mana? Yang pertama. Jadi kita betul-betul mengetahui 3 usul ini, ya, sesuai hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Betul-betul mengenal Allah, betul-betul mengenal Nabi, betul-betul mengenal agama Islam. Bukan ragu-ragu, ya. Jangan sampai kita tidak tahu, apalagi jahlul murakkab. Banyak orang yang berbicara tentang agama ini sok tahu dia, ya. Jadi yang dimau oleh penulis ini adalah betul-betul kita mengilmuinya, betul-betul mengetahuinya, mengenal Allah, ya, dengan pengetahuan yang pasti. Ada yang mengatakan ilmu, ya, ini definisi lain, ilmu itu ma'rifatul huda bidalilihi, mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Ini lebih agak tinggi lagi. Jadi kita mengetahui kebenaran, kita juga tahu dalilnya. Itu ilmu. Apa hukum puasa Ramadan? Puasa Ramadan hukumnya wajib. Dalilnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, berarti antum sudah berilmu. Jadi harus juga tahu dalilnya. Taib, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, sebelumnya ilmu, ya, ilmu kalau diitlakkan
disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu maksudnya ilmu syar'i. Ya, kalau antum baca nas-nas Al-Quran dan Sunnah ada penyebutan ilmu, maka di situ maksudnya ilmu syar'i, bukan ilmu duniawi. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "I'lam anna talabal ilmi faridatun." Ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu wajib. Wa annahu shifaa'un lil qulub al maridah. Bahwasanya ilmu adalah obat bagi hati-hati yang sakit. Wa anna ahamma ma 'alal 'abdi ma'rifatu dinihi allazi ma'rifatuhu wal 'amalu bihi sababun lidukhulil jannah wal jahlu bihi wa idha'atuhu sababun lidukhulin nar. Bahwasanya sesuatu yang paling penting bagi seorang hamba adalah mengenal agamanya, yang dengan mengenalnya dan mengamalkannya maka akan menyebabkan masuk surga, sementara dengan tidak mengetahuinya atau bodoh terhadapnya serta mengabaikannya menyebabkan masuk neraka. Jadi perkara yang paling penting adalah kita mempelajari ilmu agama, di mana hal itu bisa menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Di antaranya ilmu ini, ya, ilmu usul salasah. Jadi orang yang berhasil menjawab 3 pertanyaan ini, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Jadi di kubur itu ada nikmat kubur. Akan dilapangkan kuburnya. Kemudian juga akan dipakaikan ya untuknya pakaian dari surga, dihamparkan untuknya permadani dari surga, dan seterusnya. Nikmat-nikmat kubur. Dan orang yang mendapatkan nikmat kubur itu muqaddimah, ya, baginya bahwasanya di akhirat dia akan selamat. Dia akan beruntung. Berbeda dengan orang yang diazab dalam kubur, ya, itu tanda bahwasanya di akhirat dia nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mempelajari usul-usul ini dan mengamalkannya secara zahir dan batin, maka layak baginya Allah Subhanahu wa taala meneguhkan ya perkataannya di dunia dan di akhirat. Artinya dia akan bisa menjawab pertanyaan kubur. Barang siapa yang tahawana biha, ya, meremehkannya, menggampangkannya, wala yarfa biha ra'san, bahkan dia tidak peduli dengan ilmu ini, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya. Taib, ini barangkali yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Ya, kita baru bahas bismillahirrahmanirrahim al-usulus salasatu allati yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumuha. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.